masuk dalam waktu 1 minggu 2 minggu ke depan akan dapat sertifikat khusus mengenai SPMA level 1. Kita akan kasihkan. Ada SPMA tingkatnya kedua, itu tingkatnya universitas, mungkin lebih tinggi lagi, ya. Transformasi pertama rumah bahasa, transformasi kedua karakter and leadership. SPMA ini lebih kepada karakter leadership. Kita nggak ada program yang namanya entrepreneur, kita nggak ada program yang namanya lain-lain. Selama 3 tahun belakangan ini, 2016 sampai dengan 2019, kita fokus melakukan pembangunan karakter dan leadership di seluruh Aceh. Dan alhamdulillah alumni kita ada 5.500 alumni. Tepuk tangan dulu buat kita. Nah, yang menariknya hari ini, yang sebenarnya saya nggak mau lakukan ini tahun 2019 karena agenda saya Pak Yud, ya, Romi dan Muliza, agenda ini terlalu prematur. Kenapa? Karena kita rencanakan itu bulan Januari kita akan launching besar acara ini sebenarnya, yaitu membangun bertransformasi kepada tahap yang ketiga, yaitu entrepreneurship. Jadi tidak lagi leadership and character building, tidak lagi sekarang sudah masuk ke bisnis dan entrepreneurship. Jadi SPMA ke depan bukan hanya membangun karakter dan leadership, bukan hanya berbicara komunikasi bahasa, tapi sudah berbicara mengenai yang di step komunikasi bahasa dan penguasaan global, tapi sudah berbicara bisnis and entrepreneurship. Kita akan memiliki one leaders, one product. Pertama buat kalian. Produknya gitu, ya. Saya saat ini dipercaya sebagai anggota DPD, ya gajinya lumayan lah, lebih tinggi dari Pak Yud sebenarnya. Kecuali Pak Yud dipotong tunjangannya gitu. Tapi kalau tambah tunjangannya kayak kalah saya gitu. Habib punya produk itu madu, ya, madu dari produk kita. Madu ini asli, kalau dibawa pulang rumah, kalau istri pertama marah, asli madu. Nah itu juga, itu Pak orang kaya itu kan orang sebelahnya itu Pak, masih jomblo ya, atau udah putus lagi. Jadi orang ini punya usaha namanya batu bata, gitu. Jadi kalau ada orang, kalau kalian nggak cocok sama Romi, lempar aja pakai batu bata, gitu. Oke, next selanjutnya. Ternyata Aceh itu cerdas, banyak produk-produk yang sebenarnya kita punya. Mohon maaf ya, di Aceh ini adik-adik sekalian, kalau kalian ingin sukses, rubah mindset berpikir kita. Kalian jangan lagi diajarkan bagaimana caranya menanam kacang, goreng kacang, jualan kacang. Jangan lagi goreng kerupuk, jual kerupuk, nggak akan pernah bisa kaya. Dan orang terkaya di dunia, itu 10 terbesar itu adalah pemilik tambang, bukan pemilik jualan kerupuk, enggak. Gitu. Nah, yang sekarang berubah dari pemilik tambang menjadi pemilik IT, pemilik teknologi. Salah satunya itu, oke, next kita percepat saja. Oke, kita percepat lagi ya. Nah, sekarang rubahlah mindset kalian. Jangan lagi menggunakan cara-cara konvensional. Kalian punya uang, saya punya uang 10 juta. Kalau saya kasih buat kalian, yang berpikirnya pingin punya sepeda, dia akan beli sepeda. Yang pola berpikirnya beli Honda, saya akan berikan uang itu, pasti kalian beli Honda. Kalau kalian berpikir punya pesawat, pasti saya beli uang itu untuk bagaimana kalian memiliki pesawat. Tergantung kapasitas ketinggian yang kalian inginkan, itu tergantung pola pikir kalian. Nah, di training inilah kita akan berubah nanti sampai sore. Siap ikut? Siap. Oke, adik-adik sekalian. Kita bisa fokus untuk mengejar akhirat, itu kuncinya. Paham? Oke, next selanjutnya. Nah, jika ingin menguasai di dunia, kuasai teknologi sekarang. Itu yang disampaikan oleh Pak Yud tadi. Ya, sangat penting. Adik-adik sekalian, teknologi ini jadi penting buat kita semua. Suka nggak suka, terima nggak terima, kita sudah berbicara teknologi. Dulu orang buat album, lagu Ayu Ting Ting dan sebagainya, satu album sekali produksi menghabiskan uang kurang lebih sekitar 100 juta. Sama seperti pelawak-pelawak yang ada di Aceh dulu buat album film. Ini sekarang nggak lagi, sekarang cuma pakai endorse saja. Hai, apa kabar? Hello guys, saya menggunakan produk A, ya kan? Dengan saya menggunakan produk A ini, bukan hanya jerawat saya hilang, hidung saya juga hilang. Ya? Nah, cuma 60 detik apa yang terjadi, dia dapat uang sampai 8 juta sekali endorse gitu. Jadi yang namanya artis-artis besar itu udah nggak buat album lagi, udah nggak buat film lagi, terlalu besar costnya gitu. Mereka hanya endorse 60 detik, 1 menit. Apa yang mereka dapatkan? Mereka dapat uang, dapat keuntungan segitu besar. Oke, next selanjutnya. Nah, coba lihat. Tanpa kita sadar, dalam 1 menit, ya, kita nggak sadar, tahu nggak apa yang terjadi? Itu ada kurang lebih sekitar 1 miliar orang menggunakan Facebook. Kalian juga per 11 detik, sebentar-bentar lihat status. 11 detik lihat status, 11 detik lihat handphone. Karena apa? Kepo, benar? Ya, iya benar. Kepo kok, gitu.
Sama-sama info ya. Oke. Nah, kan ada yang lihat Instagram Farul apa ya? Farul aja gitu atau standar Farul aja ya. Sekarang promosi lah. Oke, ada 18,1 miliar itu yang menggunakan WhatsApp. Saya baru pulang dari Cina. Cina nggak pakai produk-produk WhatsApp, Instagram, Facebook, itu produk Amerika semua. Mereka punya WeChat, mereka punya produk sendiri. Ya, yang luar biasa dan sebagainya. Nah, ini ternyata Instagram tadi ada 347 miliar itu yang nggak perlu manjat pohon kelapa kalau mereka sudah menggunakan teknologi seperti iPhone dan sebagainya. Tapi nggak mau kalah, sebelah kiri kita ada negara Cina Timur. Cina juga sedang mengembangkan teknologi yang lebih canggih lagi. Huawei, benar kan? Produknya Cina itu WeChat itu Cina dan sebagainya. Mereka berkompetisi perang dagang hari ini ingin buktikan bahwa ingin menguasai dunia. Apakah Barat atau Timur yang menguasai? Kita Indonesia di mana? Kejepit. Ya, makanya yang paling nikmat itu adalah posisi terjepit. Makanya Indonesia nggak pernah move on. Indonesia itu nggak pernah keluar dari zona nyaman gitu. Makanya kalian harus keluar dari situ gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Coba lihat, Cina hari ini mengembangkan dari dinasti Han menuju Ming dari 220 sebelum Masehi sampai 200 Masehi, mereka kembangkan jalur sutra. Kalau di Nusantara dikenal dengan Majapahit dan Sriwijaya, sehingga enggak? Nah, sekarang mereka ingin bangkitkan lagi nih dengan investasi Cina besar-besaran sampai ke Prancis. Karena di masa lalu mereka pernah jaya. Untuk membangkitkan kejayaan mereka adalah mereka bangun ini. Gitu. Ketakutan Eropa dan Amerika ketika Cina merubah mata uang ya dengan mata uang digital. Cerdasnya orang Indonesia, orang Muslim hari ini di Malaysia dilakukan pertemuan ya Pak. Pertemuan tokoh-tokoh pemimpin Muslim termasuk Mahathir, termasuk Turki Erdogan gitu kan, ingin merubah mata uang nggak lagi pakai dolar tapi pakai emas. Cuman Presiden Jokowi nggak hadir, gara-gara disetting sama negara Cina. Gitu ya. Coba kalau Jokowi hadir kan keren gitu loh, bangga saya. Oh saya dukung beliau, gara-gara beliau datang langsung saya cium kalau beliau ketemu, beliau. Gitu. Paling tabok kan sama pantuk ya kan, masa mencium-cium presiden. Maksudnya cium tangannya itu. Bangga gitu seorang pemimpin Muslim yang ingin merubah. Adik-adik sekalian, jangan simpan uang kertas nih ke depan ini saya bilang. Cuma gimana dia nggak ada simpan uang kertas, saya uangnya nggak ada. Oke, Payu, ke depan jangan lagi simpan uang rupiah ya Payu. Siapa baru lagi? Ada uang. Dek, jangan lagi simpan uang kertas kayak besok. Bang, prank kamu udah. Di depan jalan, dia hanya menunggu nasib. Ya gani, nanti sama bunyi. Kapan? Makanya apa yang kalian lakukan sebagai mahasiswa, foto itu yang namanya apa sih namanya itu ikan teri, masuk beli barang sekilo, masukkan ke dalam packaging, buat dalam bentuk produk branding kalian, gitu kan? Branding kalian, terus masukkan ke dalam media sosial, jual. Ada yang pesan, baru ketemu sama ibu tuh, Bu, yang beli dong sekilo, Bu, beli dong 2 kilo. Tinggal kita beli, masukkan, harganya beli 500.000, kita jual sampai 1 juta, misalkan seperti itu. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak menghabiskan energi, harus menangkap ikan, menjemur ikan, bekas menggarami, kemudian jadikan dulu. Nah, kalau kalian punya produk, Bang, saya punya produk sendiri, boleh gabung nggak dengan SPMA? Boleh. Kalian punya produk apa? Saya Mama jualan jilbab, Bang. Masukkan aja produk kalian untuk kita jual. Kalau kalian punya produk, tidak cukup dengan produk saja, harus punya market. Kita punya networking deh. Anggota SPMA 5.000. Anak muda di Aceh ini, mohon maaf, anak muda di Aceh kurang lebih 500.000. Kalau kalian jualan kacang goreng, yang pesan bukan 500.000 tapi 100.000, yang goreng pingsan di tempat saking banyak yang pesan. Bener nggak? Bener nggak? Saking banyak yang pesan. Nah, sekarang kita mau ngajak kalian merubah konsep. Nah, di Indonesia ada 262 juta. Di Asia ada 600 juta market. Di dunia ada 20 miliar. Hanya saja bagaimana kita memproduksikan produk kita itu secara marketing tadi. Marketing online yang sekarang lebih populer dan sebagainya. Nah, lobster, orang mencari lobster. Saya ada juga yang nanya, itu tripang deh. Tripang. Nah, kalau ingin bisnis lobster, caranya gampang. Asli semulu bukan? Bukan. Nah, cari teman yang ada di Semelu atau calon istri orang Semelu.